Oke, sekarang kita masuk ke mengisi data pengguna. Mengisi data pengguna ini gunanya, ini kan login kita belum bisa masukkan email address dan passwordnya untuk di login ya. Belum bisa karena kita belum ada datanya. Nah, sekarang kita masuk ke materi itu. Mengisi data pengguna. Di sini kita diminta membuka tabel user yang ada di Seeder. Buka file create user table yang ada di Seeder ya, di database migration. Nah, kita buka dulu di sini. Ini saya minimize dulu. Database yang ini, lalu migration. Ini ada user. Kalian klik ya yang ini, kemudian sesuaikan sama ini ya. Sesuaikan sama ini. Jika misalkan yang sudah ada, diamkan saja ya, atau misalkan seperti ini. Table string name. Ini udah ada nih. Di sini ada nggak name? Oh, udah ada. Nanti tinggal kalian tambahkan yang belum ada dan hapus yang kelebihan gitu ya. Nah, silakan kalian buat yang ini ya. Ini misalkan ini saya copy semua biar tidak terjadi kesalahan. Di sini. Kemudian tambahkan. Nah, di sini ada table menggunakan enum. Enum itu pilihan ya. Jadi di table itu ada pilihan aktif atau inaktif. Nih, nanti statusnya ada isinya aktif atau inaktif. Unique itu emailnya tidak akan bisa sama gitu ya dengan user-user yang lain. Username-nya juga tidak akan sama. Kemudian kalau sudah di save all dulu, lalu kita migrate ya, kita migrate nih sesuai perintahnya kan diminta di migrate ya, di migrate. Kita buka terminal baru. Kita buka terminal baru, lalu kita migrate. PHP artisan migrate. Nah, user table masuk. Ya, kita cek. Kita cek di project SIA. Project SIA kita cek. User. Nah, sudah masuk semuanya ya. Nih, yang tadi kalian buat. Sekarang kita isi. Kita isi. PHP artisan make seeder pengguna seeder. Bikin seedernya. PHP artisan make seeder pengguna seeder gitu ya. Ini seperti ini. Lalu enter. Seeder berhasil terbuat. Nanti ada di database sheet. Kita lihat di database. Ya, database. Tadi kan migration kayak sheet. Masuk ya. Nih, yang pengguna seeder. Double klik. Pengguna seeder masuk. Nah, kita masukkan isinya. Nah, ini ada di public function run. Ini public function run. Kalian masukkan ini. Ya, masukkan ini. Ini adalah isi ya, isi dari tabelnya. Nanti emailnya apa yang dipakai untuk login, passwordnya apa. Dari sini passwordnya di hash. Hash artinya dia di encrypt. Ya, di encrypt. Statusnya nanti admin gitu ya. Dan aktif gitu. Nah, kalian bisa masukkan di sini. Nih, public function run.
public function run. Oke. Ini saya bisa sedikit biar berpasangan. Lalu save all. Nah, setelah itu kita masukkan eksekusi. Artinya kan tadi datanya di sini baru di coding, belum masukin ke table gitu ya. Nah, masukin ke tablenya ini. Nah, masukin ke tablenya ini ya. Pakai PHP Artisan DB Sheet. Ya, PHP Artisan DB ya sheet. Nah, strip kelas sama dengan pengguna seeder yang tadi kita buat ya, nama kelasnya pengguna seeder. Yang ini nih. Ya, kelas pengguna seeder nih. Oke, enter. Nah, user admin berhasil diinsert. Kan biasanya cuma ini ya, database seeding complete successful. Nah, ini ada pesan user admin berhasil diinsert. Dari mana? Dari sini. Nih. Jadi kita masukin info. This comment info user admin berhasil diinsert. Kalau kalian mau tambahkan pesan seperti itu ya. Nah, kita lihat, kita cek dulu database-nya. Kita refresh. Nah, masuk ya. Nih. Passwordnya di hash, di encrypt, tidak boleh dilihat. Oke, setelah masuk, sekarang halaman home-nya kita sesuaikan. Ya, halaman home adminnya kita sesuaikan. Nah, kalian masuk ke resource, ya, lalu view. Resource, lalu view, ya. Saya minimize dulu untuk out-nya biar nggak bingung. Ya, resource lalu view. Nah, ini diminta ganti kode yang ada di halaman home. Home yang ada di resource. Di resource, view, dia punya halaman home. Double klik. Nah, ini kan halamannya ya. Di blok saja, Ctrl A, dihapus. Kemudian ganti. Ya. Ganti kodenya dengan ini. Ya, diganti. Nah, seperti ini. Nanti kalau kalian ini sesuaikan lagi. Jangan sampai berantakan. Nah, di sini di save all dulu, biar rapi, biar aman. Setelah itu, nah di sini kan ada extend layout nih. Extend layout. Dia digunakan untuk memanggil atau menggunakan layout titik blade yang tersimpan pada folder layout ya, yang berisi kode master template bootstrap yang digunakan. Di sini. Jadi ini kan di layout. Ya, ini kan ada master nih. Master coding ini nih. Nah, ini nggak mungkin kalian pindahin lagi. Nggak perlu. Di home-nya tinggal kalian panggil extend layouts titik layouts. Artinya di folder layouts, extend, kita akan memasukkan, extend itu memasukkan atau memanggil di folder layouts, file layout, gitu ya. Nah, itu pengertiannya gitu. Kemudian section content, ini yang ini. Section content ini fungsinya apa? Mendefinisikan kode yang berisi tampilan halaman web. Setiap section harus diakhiri dengan end section. Ya, artinya dia akan mendefinisikan kontennya. Nah, kontennya diperbagus. Nah, gitu. Nah, kalau sudah, kita refresh nanti. Nah, ini kita refresh dulu. Nah, ini kalian login. Login pakai yang mana? Pakai ini. Nih, emailnya ini admin PA1. Passwordnya tadi admin ya. Admin PA1. Ini
karena saya udah pernah nyoba. Admin PA1, passwordnya admin. Nah, masuk ya. Ketika di enter, atau saya balikan nanti, saya balikin dulu ke login. Ya. Logoutnya belum bisa ya, belum bisa. Tadi berhasil ya, login, masuk ke home. Nah, di sini masuk. Lalu kalau sudah, next, buka file layout .blade pada resource view layout. Ini di sini disuruh hapus codingan baris 173 sampai 178. Kita lihat, kan nggak sama ya, kadang-kadang barisnya. Kita lihat yang mana sih yang dihapus gitu ya. Resource view, kemudian layout .blade dibuka 173 sampai 178. 173 yang ini sampai 178 ini. Page heading berarti dari sini. Perhatikan ya, dari div kelasnya sampai ini dihapus. Kalau emang sama 173 sampai 78 ya nggak apa-apa. Kalau beda, dilihat bagian mana nih yang saya blok. Ya. Dihapus, ganti add yield. Nah, apa nih? Konten. Ya, yield konten. Kemudian fungsi dari yield konten, pemanggilan section konten yang ada di atas tadi pada file home, ya. Penamaannya harus sama, jangan beda. Kalau sudah, saya save dulu. Dan save all biar aman. Udah tadi ya. Save all. Refresh browsernya. Nah, berubah sininya ya. Selamat datang di halaman administrator. Berubah. Kemudian, di sini, untuk mempertahankan template agar tidak berubah, ya, kita ubah coding di layout .blade baris 13 sampai 17. Oke, kita lihat 13 sampai 17 yang ini ya, 13 sampai 17. Sampai 17 ini hapus, masukkan coding tadi sama coding ini juga dimasukkan. Nah, kalau pindah baris, pindahin dulu ke atas. Nah, biar nanti nggak ada terjadi error ya. Oke. Ubah juga coding baris 222 sampai 240. Banyak ya yang dirubah ya. Penyesuaian nih. 222. Ini sampai dengan 240. Nah, di sini copy. Dua sampai 240. Nah, ini sampai sini. Jadi saya sampai 241 ya, tuh. File demonya juga diganti. Oke. Save all dulu. Lalu nama pengguna. Nama pengguna ini kan nggak ada nama penggunanya ya. Tadi kan kita login sebagai admin nih. Nah, ini supaya kedetek admin gimana? Nah, ini yang dirubah. Nih. Di baris 149 dan 150.
di halaman layout. Nih, 49 dan 150 ya. Nama penggunanya dari sini aja kita ambil. 149. Ini 150. Ini terlalu rendah. Naikin ke atas. Oke. Logout juga. Tadi kan belum bisa di logout. Ya, logout belum ada. Di 216 ya. 216. Nah, di sini 216 nih. Sini aja 217 ya. Saya di 217. Oke. Ini saya naikin. Oke, sudah. Save all. Refresh dulu. Nah, administrator ya berubah. Wah, orangnya ada 2. Cek. Cek, cek, cek. Avatar. Oh, ini ada 2. Nah, ada 2. Avatarnya ada 2. Harus dihapus salah satu ya. Ini saya hapus deh. Nah, saya hapus. Save all dulu. Save all. Satu ya. Oke, ini sudah. Tadi sampai dengan logout kita cek. Nah, logoutnya belum bisa. Logoutnya belum bisa. Tadi logout ada di baris 216. Ya, 216. Oke, cek dulu. Ini karena codingnya banyak ya. Tuh. Codingnya banyak di sini. Dari a class button primary. Logout on click event. On click event. Save all. Refresh dulu. Nggak bisa logoutnya. Nah, di sini kurang ya. Kurang, tambahin lagi. Ternyata ada lanjutannya di bawah. Sebelum tutup dengan div. Tambahin lagi. Oke. File save all. Refresh. Ini sudah tambahkan. Nah, berhasil diklik ya. Ada logoutnya. Jadi ketika diklik, lalu klik logout, dia akan pindah ke halaman indeks Laravel. Klik login, ya. Kalian masukkan tadi. Kalau masukkan lagi passwordnya admin, akan kembali lagi ke sini, gitu ya. Nah, ini untuk pertemuan 9 kita dari mulai templating, dari mulai project awal, templating sampai dengan membuat tampilan halaman admin dan halaman indeks adminnya seperti apa. Next, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang pembuatan table dan form master menggunakan migrate dan seeder. Terima kasih untuk kesempatannya di pertemuan 9 ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.